memberikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini. Kita lanjutkan kembali pelajaran usul fiqh. Kita kemarin kita sudah sampai an-nahyu, ya, tapi ada pembahasan al-amru dan an-nahyu yang belum kita bahas. Di antaranya, ya di antaranya kita lihat al-amr. Oke, mungkin saya bacakan sedikit al-amr. Wal amru istida'ul qaul, maaf, istida'ul fi'li bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, amr itu kita sudah pernah bahas. Kalau dulu kita bahasnya cuman ya namanya amro itu tolabul fi'li, ya, permintaan untuk mengerjakan sesuatu, ya. Ya, baik barakallahu. Tapi kalau di sini, ya, Imam Al-Juwaini rahimahullah mengatakan istida'ul fi'li bil qaul, ya. Yaitu ra'an, ra'an Itu mau pakai besi. suatu kepada siapa? Mimman huwa dunahu. Jadi kepada orang yang di bawahnya. Jadi saya juga pernah sampaikan, ya, kalau dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan itu namanya amr. Ya. Itu adalah perintah dalam arti tuntutan. Ya. Tapi kalau apa namanya antara tapi kalau antara sesama, ya kan, misalkan apa sama lah, ya. Jadi bukan dari atas ke bawah tapi ya sama sesuai dengan tolab, ya, permintaan. Jadi perintah itu dari atas ke bawah. Kalau sama, ya, kita ke teman kita misalnya itu namanya tolab, ya, permintaan, ya. Kemudian ya maka dari itu, ya, namanya kalau sesama ini, ya, sesama teman itu jangan sok-sokan merintah gitu. Nah itu, ya. Jadi itu penting. Jadi kalau ke sesama ya jangan sok-sokan apa? Jangan sok-sokan merintah karena memang kalau sama teman itu bukan perintah tapi apa permintaan. Kalau ya dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas itu namanya doa, ya kan, permohonan. Itu permohonan. Jadi perintah, permintaan terus permohonan. Iya, baik itu. Ya. Kemudian berikutnya ala sabilil wujub. Ala sabilil wujub. Namanya perintah itu sifatnya apa? Kewajiban. Namanya perintah itu sifatnya apa? Kewajiban. Gitu. Jadi kalau orang tua memerintah kita atau guru memerintah kita berarti itu adalah sebagai satu kewajiban. Iya. Pokoknya kalau dari pokoknya dari atas ke bawah berarti perintah dan perintah itu adalah ala sabilil wujub, kewajiban. Bagi satu keharusan. Ya, baik barakallahu fikum. Berikutnya wasighatuhu uf'ul, ya. Ya, atau if'al. Di dan sigohnya bentuknya, ya, bentuk dari perintah itu adalah if'al, ya. Lakukanlah gitu. Jadi lakukanlah ini, lakukanlah itu, maka itu adalah sigoh atau bentuk perintah tadi. Bentuk apa? Bentuk perintah. Baik, barakallahu fikum.
Kemudian sigoh yang lain, bukan sigoh lain, maaf. Eh, Keterangannya, wahiyya, namanya perintah itu, endal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati tuhmalu alal wujub. Artinya adalah jika perintah itu dimutlakkan, jika perintah itu dimutlakkan, ya, pokoknya kerjakan apa, gitu. Pokoknya kerjakan apa, kerjakan ini, kerjakan itu, atau lakukan ini, lakukan gitu. Itu mutlak namanya. Itu perintah mutlak. Wa tajarrud anil qarinah, dan bebas dari keterangan yang lain. Jadi perintah-perintah doang. Jadi nggak ada keterangan berikutnya gitu, nggak ada. Tuh malu alal wujub, maka dimaknai itu sebagai suatu kewajiban. Ya, di mana sebagai apa? Kewajiban. Jadi kalau namanya ini ya, namanya perintah ya, perintah gitu doang. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jangan gitu. Berarti itu ya, berarti ya wajib. Ya, ya seterusnya. Illa ma dalla dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu awil ibahah. Kecuali dalil menunjukkan bahwa maksud dari perintah tersebut hanyalah anjuran atau pembolehan. Ya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hanyalah anjuran atau mubah. Ya. Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silakan. Ya. Dan jika sholat sudah ditunaikan, ya, jika sholat sudah ditunaikan, maksudnya sholat Jumat sudah ditunaikan, fantashiru, maka bertebaralah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah rezekinya Allah. Nah, ini Ditas. kira-kira Wih, rezeki kita ditas. kerja. Kan, tergantung lagi. Ditas. Ya. Dari rezeki, ya. Eh, Coba perhatikan, mencari rezeki atau bekerja setelah selesai sholat Jumat berarti. Tapi lafaz yang dipakai adalah fantasyiru, perintah. Ya, perintah untuk apa? Bekerja setelah sholat. Setelah sholat Jumat. Ya. Oh, ini kan perintah ya kan, tapi perintah ini bukan perintah yang dalam arti apa? Dalam arti wajib. Kira-kira apa, Wak? Berarti kan hanya ada kemungkinan wajib, sunnah atau mubah. Ya, kerja setelah selesai sholat Jumat itu ada tiga kemungkinan, wajib, sunnah atau mubah. Tapi yang paling mungkin apa kira-kira? Maka yang paling mungkin adalah hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Iya, barakallahu. Kenapa mubah? Karena apa namanya? Ya, dia boleh bekerja, ya kan? Sebelum apa namanya? Adzan, sebelum adzan apa namanya? Ya, sebelum adzan ini, sebelum adzan dikumandangkan ya, adzan juga dikumandangkan. Nah, itu setelah adzan dikumandangkan,
Udah nggak boleh lagi untuk jual beli. Nah, habis itu setelah itu baru boleh lagi ya ada perintah. Tapi perintah dalam arti boleh. Ya, baik barakallahu. Tapi nanti begini ya. Idanu dia lissolati yaumal jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzul bai'. Dan jika diperintahkan atau jika telah diseru sudah adzan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, ingat Allah, wa darul bai', wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau misalnya ya, adzan Jumatan udah berkumandang, adzan Jumatan sudah berkumandang, ya. Terus masih ada transaksi jual beli, masih ada transaksi apa jual beli. Misalkan sudah adzan sholat Jumat, udah adzan Jumat, terus tiba-tiba ya penjaga es cendol tuh yang di depan Al-Islam misalkan ternyata ada yang datang beli padahal sudah adzan Jumat, kan perintahnya wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Bagaimana jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan itu? Maka nanti para ulama berbeda pendapat ya. Kalau dalam mazhab Hambali itu jual belinya tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Nah, karena jual beli tidak sah, maka berarti akad jual beli itu harus diulang kembali setelah sholat Jumat. Ya, akadnya harus apa? Akadnya harus diulang kembali setelah sholat Jumat. Ya sama dengan misalkan kok kalian perempuan, ya akhwat, misalkan jaga toko misalnya. Nah, pas jaga toko tiba-tiba ada laki-laki yang di toko kalian, beli beli di toko kalian, maka kok kalian jualin ke laki-laki itu, berarti jual belinya tidak sah dan harus diulangi lagi setelah sholat Jumat. Ya, karena kalau apa namanya kan tadi udah jelas ayatnya, tinggalkanlah jual beli. Kalau sudah ada adzan Jumat. Ya, begitu. Dalam hal ini madzhab Hambali agak keras. Ya, barakallahu. Karena udah dilarang ya udah berarti nggak sah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i ya tidak begitu. Ya. Jadi jual belinya tetap sah karena ada akad, ya, ada ijab dan kabul, ya, ada serah terima barang, serah terima uang, jadi secara akad sah. Ya, tapi dia berdosa, nah gitu. Tapi dia apa berdosa karena telah melanggar, ya, dia telah melanggar apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah melanggar apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya begitu ya. Ya. Apa namanya? Sebagai contoh.
Baik, barakallahu. Wala taqtadi tikror ala sahih. Menurut pendapat yang ya, menurut pendapat yang sahih, namanya amar, namanya perintah itu wala taqtadi tikror, ya. Tidak menuntut untuk terulang, tidak menuntut untuk terulang. Ya, apa maksudnya tidak menuntut terulang? Ya, apabila seseorang itu misalnya diperintahkan untuk sholat duhur, ya kan sholat duhur pada hari ini kan ya hari ini aja kan gitu. Pak hari ini berarti sekali aja kan gitu. Jadi tidak apa, tidak ada perintah untuk mengulang kembali. Kalau ulang kembali ya harus ganti hari baru untuk ulang kembali. Ya, jadi tidak apa namanya, tidak berdampak kepada ulangan. Ya, ilama adalah dalilu ala qasdit tikror. Kecuali jika dalil menunjukkan bahwa itu harus diulang. Jadi kalau ada dalil berupa perintah dan perintahnya itu kok tidak ada keterangan harus diulang, maka tidak perlu diulang. Tapi jika ada perintah dan itu ada maksud untuk diulang, harus diulang, ya maka harus diulang. Ya, misalkan, ya, namanya tawaf itu sebuah wasiat. Namanya tawaf itu ya 7 kali. Ya udah 7 kali ya kayak gitu. Nah 7 kali ya berarti ngulang dong. Ya, tawaf yang utama terus tambah lagi juga. Ya, kalau setiap perintah itu berarti maksudnya adalah harus diulang. Lah gimana dengan haji ya kan? Masa haji harus diulang-ulang setiap tahun? Wah, pasti akan berat umat itu. Ya, misalkan bakti kepada orang tua. Masa bakti kepada orang tua nggak mungkin lah bakti pada orang tua nggak berulang ya kan gitu. Apakah hanya sekali gitu ya. Jadi pokoknya apa namanya perintah itu kadang ya maksudnya berulang, kadang maksudnya tidak berulang. Ya. Berikutnya wala taqtadil faur. Ya. Wala taqtadil faur. Maksudnya adalah apa? Bukan ya, maksudnya tidak menuntut untuk segera dilakukan. Tidak menuntut untuk segera dilakukan. Kenapa? Karena segala sesuatu ada perintahnya. Dan setiap perintah ada waktunya. Ya, berapa itu? Misalkan ada perintah untuk sholat duhur, apakah kita segera melakukannya? Sekarang kan enggak. Ya nanti pas waktunya. Perintah untuk puasa Ramadan. Jika mungkin kita langsung lakukan. Ya nanti nunggu Ramadan.
Gitu ya. Terus wal amru bi ijadil fi'li, ya. Adapun perintah untuk mewujudkan perbuatan, ya. Maksudnya perintah untuk melakukan sesuatu, maka maksudnya adalah dua. Maksud daripada perintah terhadap sesuatu itu berarti perintah dua hal sekaligus. Apa itu? Amrun bihi, perintah untuk hal tersebut, perintah untuk hal tersebut. Wa ma la yatimul fi'lu illa bihi, dan apa yang menyempurnakan perbuatan tersebut. Dan apa yang jadi kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu tersebut sekaligus melakukan tuntutan-tuntutannya. Sekaligus melakukan perkara-perkaranya. Ya, perkara-perkara yang menyempurnakan ya. Misalkan, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Mungkin, maka kalau ada perintah sholat, pasti ada perintah wudhu. Jadi wudhu itu hukumnya sunnah, tapi kalau udah wudhu untuk sholat wajib, maka hukumnya wajib. Itu ya. Iya. Kalau ngasih nafkah ke keluarga itu wajib, berarti kerja itu wajib. Gitu ya. Maka kalau apa namanya, sering kaidah yang biasa dipakai ya, malayatimul wajib ila bi bahwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu jadi ikut wajib. Menutup aurat itu wajib. Berarti kalau beli kerudung juga wajib. Jadi beli kerudung, beli jubah itu wajib. Gitu. Kenapa? Karena menutup aurat wajib. Tapi kalau kerudungnya udah banyak, ya bisa mubah atau mungkin bisa sunnah. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Ini biasanya apa namanya? Saya pernah sampaikan nggak ya? Ini namanya mukadimat ya, mukadimat. Mukadimat ya. Mukadimatul wajib wajib. Mukadimah sunnah sunnah. Mukadimah mubah mubah. Mukadimah haram haram. Jadi kalau apa namanya? Mukadimah wajib ya wajib. Wudhu itu adalah mukadimah bagi sholat. Berarti wudhu itu wajib. Saat mau sholat, wudhu itu menjadi wajib. Ya. Mukadimah sunnah sunnah. Mukadimah sunnah apa? Sunnah. Orang baca Quran itu sunnah. Ya. Berarti kalau beli Quran itu sunnah. Beli mushaf itu sunnah.
Apa? Karena dia wadimah sunnah. Mubah juga sama. Makruh juga sama. Haram juga sama. Iya. Wadimah haram haram. Baik, barakallahu fikum. Wa idza fu'ila al-fi'lu al-ma'mur bi kharaja 'anil 'uhdah. Jika perintah sudah dikeluarkan, ya, terus lanjut. Tanbihun. Man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Ya, perintah itu untuk siapa? Perintah dan larangan itu untuk siapa? Dan siapa yang tidak diperintahkan atau dilarang? Terus yang pertama adalah yadkhulu fi kitabillahi ta'ala, yang masuk dalam kategori siapa yang diperintahkan oleh Allah? Al mukminun, orang yang beriman. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka mukhatabnya maksudnya yang diperintahkan adalah orang beriman. Wa amassahi wasabi wal majnun fahum ghairu dakhilina fil khitab. Adapun orang yang jadi siapa yang nggak masuk dalam kategori diperintah sama Allah? Orang yang lupa, anak kecil, orang yang lupa, anak kecil dan orang yang gila itu tidak masuk ke dalam kategori ya orang-orang yang diperintah sama Allah. Ya, tidak namanya orang lupa ya kan? Ya nanti harus mengerjakan saat ingat. Kok anak kecil harus mengerjakan saat balik sekaligus orang gila. Ya. Tapi begini ya, orang gila itu nanti tergantung. Kalau gilanya itu karena sesuatu yang mungkin satu kejadian gitu ya, misalkan dia jatuh dari apa-apa dari kendaraan atau kemudian dia kejatuhan apa ya, itu ya apa namanya nanti orang gila itu apa namanya dilihat akhir amalnya kok baik ya baik ya. Tapi kalau misalkan gara terlalu banyak mabuk-mabukan banyak, banyak sabu-sabu ya, banyak narkoba lah gitu ya sampai dia gila ya udah berarti dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Wal kufaru mukhatabun. Orang kafir pun juga mereka mukhatabun. Apa artinya mukhatabun? Orang kafir itu juga ikut mendapatkan perintah. Orang kafir diperintah bagaimana? Bifuru syariah. Orang kafir itu diperintahkan untuk mengerjakan cabang-cabang syariat.
Ya. Jadi orang kafir itu pada dasarnya juga disuruh untuk sholat, untuk zakat, untuk apa gitu. Wa bima la tasihu illa bi wal Islam. Dan apa saja yang tidak sah kecuali dengannya, yaitu Islam. Jadi orang kafir itu ada perintah ya untuk apa namanya masuk Islam sekaligus untuk mengerjakan sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Semakin mereka tidak mengerjakannya, berarti mereka semakin dalam nerakanya. Oke? Apa dalilnya? Masyarakat fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang buat kalian masuk neraka sakor? Dulu kami nggak sholat. Orang kafir kok sholat kan gitu ya? Berarti tandanya orang kafir itu mereka juga termasuk apa? Diperintahkan untuk sholat. Wal amru bisyai nahyun antiddihi. Perintah terhadap sesuatu artinya berarti kita dilarang untuk sebaliknya. Wan nahyu anisyai amrun antiddihi. Sedangkan larangan terhadap sesuatu berarti itu ada perintah sebaliknya. Paham ya? Kalau ada perintah untuk apa namanya menutup aurat di depan non mahram. Tapi kalau di depan mahram berarti boleh gitu. Oke, untuk pelajaran kita saya kira itu aja dulu ya, Bro Viko. Saya takut kesusahan nanti. 6. Baik, Bro Viko. Jadi seperti itu, kita dikit-dikit aja. Baik, jika ada yang mau didiskusikan silakan, Bro Viko. Baik, silakan. Iya, baik, Bro Viko. Perintah sholat yang dimaksudkan ditujukan kepada orang kafir bagaimana Ustaz? Sedangkan mereka bukan mukallaf. Enggak. Ya, selama mereka sudah balik maka mereka mukallaf. Ya. Selama mereka apa balik mereka mukallaf meskipun mereka orang kafir. Justru jadi ketika pas mereka itu kafir, akhirnya mereka nggak sholat kan. Jadi semakin lama mereka hidup, semakin banyak meninggalkan sholat karena kekafirannya, maka hal itu menjadikan dia masuk neraka sapur. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kan gara-gara kafir itu dia nggak sholat, gitu. Ya, jadi gara-gara kafir, lam nakum minal musallin, walam nakun nut'imul miskin. Nut'imul miskin itu asal zakat. Ya. Gara-gara kafir akhirnya nggak zakat kan gitu. Ya, padahal seharusnya zakat, gitu. Nah, dalam hal ini, Barakallahu Imam Al-Juwaini termasuk sekian ulama yang berpendapat bahwa orang kafir itu
Kalau sudah balik ya mukallaf meskipun kafir. Iya, baik barakallahu fikum. Jadi semakin banyak meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat, mereka semakin dalam nerakanya. Iya, jadi seperti itu. Meskipun nanti juga apa namanya? Meskipun nanti juga ada pendapat ulama yang mengatakan tidak begitu. Ya, tapi di sini Imam Juwaini Al-Waraqat lebih mengambil itu. Di surah Jumu'ah apakah terkhusus untuk pedagang aja Ustaz? Dan apakah mereka yang melanjutkan pekerjaannya setelah adzan juga dosa? Ya. Iya, apa namanya itu bukan hanya dagang, ya, tapi perdagangan itu hanya sebagai satu simbol saja bahwa pekerjaan pada masa lalu, ya, pada masa Rasulullah SAW itu rata-rata adalah pedagang, gitu. Jadi, tapi bukan hanya itu, bukan hanya pedagang saja, tapi semua pekerjaan. Ya. Pegawai kantoran kalau udah adzan tetap melanjutin dosa. Iya, barakallahu. Jadi dalam hal ini ya harus ditinggalkan semuanya. Ya, barakallahu. Cuman kok dalam masalah perdagangan nanti implikasinya kepada sah atau tidak sahnya eh, apa namanya jual beli tersebut menurut madzhab Hambali nantinya. Afan Ustaz, Ya, nah, izin bertanya Ustaz, barakallahu fikum. tafadhol. Afan Ustaz, apakah mukallaf itu syaratnya itu di dalamnya itu Islam? Sedangkan tadi kafir, bagaimana ya, Ustaz? Mm-mm. Iya, dalam hal ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Jadi bahwa sebagian ulama itu mengatakan, lah gimana mau diperintahkan untuk sholat orang dia aja masih kafir kok, gitu. Berarti berarti kalau masih kafir berarti nggak diperintahkan dong kan gitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi sebagian yang lain, ya, sebagian yang lain dalam hal ini, Imam Al-Juwayni ini seperti itu, berpendapat bahwa mau kafir, mau muslim, mau kafir, ya, itu semuanya mereka mukallaf, gitu. Mukallaf bi furu'i syariah. Mereka mendapatkan beban untuk mengerjakan furu' syariah. Ya, furu' syariah itu ya sholat, puasa, ya apa. Jadi ketika pas orang-orang kafir mereka nggak puasa Ramadan, ya mereka dosa juga gara-gara nggak ngerjakan puasa Ramadan. Lah karena tidak ngerjakan gara-gara kekafirannya, yaitu ya seharusnya wajib tapi gara-gara kafir akhirnya tidak mengerjakan. Ya. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Dan pendapat Imam Al-Juwayni ini juga didukung oleh ulama-ulama yang lain juga. Karena dalalatul alfat dalam surat ini surat apa nih? At-Tahrim ya. Ya, barakallahu fikum. Ketika pas mereka ditanya masalah kaum fi saqar, apa yang buat kalian masuk neraka, ya. Padahal yang ditanya ini adalah orang-orang kafir. Masalah kaum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami apa mencela bersama orang-orang yang mencela, ya. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi ala kulli hal apa namanya? Apa yang bagaimana mukallaf sedangkan mereka aja tidak beriman kan gitu. Sedangkan mukallaf itu kan harus Islam terlebih dahulu kan begitu. Ya itu satu pendapat yang biasa kita tahu. Tapi kalau kita lihat di Al-Waraqat ini Imam Juwayni ini termasuk mengambil pendapat yang berbeda. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa jazakumullahu khairan. Afan Ustaz, Eh, izin bertanya pertanyaan selanjutnya Ustaz. baik, silakan. Eh, apakah larangan berjual beli ketika adanya salat Jumat itu apakah berlaku laki-laki atau laki-laki dan perempuan Ustaz, sedangkan perintah salat Jumat itu hanya untuk laki-laki? Oke, sekarang begini. Kalau yang jual perempuan
yang beli laki-laki itu masalah. Oke. Karena jual beli harus ditinggalkan meskipun dia membeli bukan menjual bagi laki-laki. Tapi jika yang jual perempuan dan yang beli perempuan, nah ini nggak masalah. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang jual beli laki-laki sama laki-laki masalah. Yang jual laki-laki, yang beli perempuan masalah juga. Yang jual perempuan, yang beli laki-laki masalah juga. Ya nggak masalah kalau perempuan sama perempuan. Nah gitu. Iya, barakallahu. Jadi seperti itu. Oke. Afwan Ustadz, berarti ketika tadi yang membeli itu laki-laki, kemudian yang menjual itu perempuan, tapi perempuan tersebut berarti tidak, dalam hal ini tidak mengapa gitu. Yang berdosa berarti yang membeli, begitu Ustadz? Iya, Karena nanti laki-lakinya yang melakukan transaksi ya, itu. kalau yang jual adalah laki-laki, yang jual perempuan, yang beli laki-laki, yang salah si laki-laki. Ya, habis itu si penjual perempuan bilang, "Sono we, cepetan," gitu. Gitu, barakallahu. Cepetan salat Jumat gitu. Nah, Izin barakallahu. bertanya lagi Ustadz. Nah, Ah, tafadhal. bagaimana jika apakah Silakan. Saya putus-putus, maaf. Ustadz, bagaimana jika dikiaskan dengan check out online? Apakah itu termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan? Misalnya, entah itu pembelinya laki-laki atau yang penjualnya laki-laki begitu, Ustadz. Iya, baik, barakallahu. Nah, dalam hal ini, barakallahu, setiap para ulama kontemporer, mereka mengkiaskan untuk setiap jual beli meskipun itu online, maka itu hukumnya tetap nggak boleh. Sama seperti dengan laki-laki itikaf di masjid, lalu kemudian jual beli online, tetap hukumnya nggak boleh. Jadi tidak harus sekarang ini taqarrubul aswaq, pasar itu semakin dekat, ya, taqarrubul aswaq. Jadi pasar tidak lagi kita harus ke pasar, ya, tidak harus ada lapak, akan tapi ya lapaknya di HP itu dianggap sebagai lapak juga, hukumnya sama. Rata-rata rata-rata apa yang saya dapati dari para ulama kontemporer seperti Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Nasir As-Sulami dan yang lain, yaitu wallahu a'lam bishawab. Afwan Baik, Ustadz, tadi suaranya terputus. baik. Jadi intinya adalah para ulama kontemporer itu menyamakan antara jual beli yang online maupun tidak online. Kalau udah azan, ya udah nggak boleh jualan online sekalipun. Ya, dalam hal ini sama semua. Ya, apa namanya, mau online mau offline. Sama seperti misalnya di masjid tidak boleh jualan, misalkan tidak boleh jualan. Ada seorang pembisnis misalnya, terus dia itikaf. Pas itikaf tiba-tiba ada yang rundung, ada pemesanan gitu, misalnya gitu ya. Wah ini kan cuman online, nggak boleh gitu, nggak boleh. Dalam hal ini sama ya dengan apa namanya, udah adzan masih check out dan seterusnya, ini nggak boleh. Berhukum. Jadi mau online mau offline maka hukumnya dilarang. Seperti itu kira-kira yang di jawaban Syekh Profesor Dr. Sa'ad Ibn Turki Al-Fadlan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiikum. Nah, apa nih Ustaz? Minta arti dan penjelasan ulang pembagian amr yang keenam. Pembagian amr yang keenam. Nanti dilihat itu ya, catatan teman-teman ya. Oke.
Bagaimana misalnya kita membeli makanan pada hari Jumat ketika sedang dibuatkan, lalu adzan, Jumat ukur dan Jumat ukur menandang, lalu si pedagang ini melanjutkan pembuatan makanan tersebut, bagaimana hukumnya? Ya, baik, barakallahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi ini cukup menarik juga. Bikinnya sebelum adzan. Tiba-tiba ngelanjutin. Ya, saya rasa sah-sah saja ya. Apa namanya? Karena dia memulainya sebelum adzan. Memulainya sebelum kewajiban itu apa namanya? Tiba. Kewajiban untuk meninggalkan ya. Itu tiba. Ya mungkin saya rasa sah-sah saja wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bagi mereka yang warok enggak. Kalau pakai kalau yang warok pasti nggak mau ya. Tapi kalau secara fikih ya sah-sah saja. Tapi kalau secara warok nggak masuk. Ya, barakallahu. Kemudian udah. Baik, silakan masih ada lagi. Iya. Santriwati juga boleh tanya langsung pakai lisan. Jangan ustadzah terus. Sampaikan aja. Baik, barakallahu fikum. Sudah. Baik. Ketika sudah, saya kira itu ya barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Bila tafadhal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin wa jazakumullah khairan katsiran. Asyhadakumullah li taatih.